Selamat datang di channel Roman Kehidupan, channel yang menceritakan novel dengan judul Kaya Dalam Semalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan. Bab 501. Tinju Dahsyat. Ketua Yu hanya ragu-ragu sejenak, tetapi sesaat kemudian, situasi yang dialaminya semakin tidak menguntungkan. Tiba-tiba terdengar suara teriakan di tengah-tengah udara. Qin Lang tidak terlihat mengangkat kakinya, tahu-tahu Ketua Yu telah terlempar terbang ke udara. Setelah terbang beberapa meter, dia terjatuh dengan keras ke tanah dan berguling jauh hingga beberapa meter. Berani sekali kamu memukulku. Sungguh berani kamu. Ketua Yu dengan susah payah bangkit dari tanah, merasa kesal dan malu, karena dipermalukan di hadapan begitu banyak orang kelas atas di kota Yan. Bagaimana tidak, bagi orang yang berkedudukan tinggi, tentu gengsi adalah segalanya, terlepas dari kesakitan yang dirasakan tubuhnya. Ketua Yu yang berpakaian berantakan itu segera mengambil sebuah kursi dan maju menggebu-gebu. Ketua Yu, hentikan. Terdengar suara nyaring datang dari sampingnya. Meng Lili segera menghampirinya. Dengan mengenakan sepatu hak tinggi berwarna merah, dia berjalan ke arahnya dengan santai. Sudahlah Ketua Yu, kamu tidak akan menang lawan dia. Sebaiknya berhenti jika kamu tidak ingin mempermalukan dirimu sendiri. Saking kesalnya Ketua Yu memutar matanya, mencoba menahan marah dan menarik nafas dalam-dalam. Kata-kata Direktur Meng membuatnya berpikir, apa tujuan di baliknya. Terdapat kejanggalan di dalam kata-katanya. Meng Lili memiliki fisik yang rupawan. Pipinya merah merona, bahkan alis dan matanya sangat indah. Dia berkata, orang yang berpendidikan tidak akan melakukan hal yang kurang terpuji, bukankah seharusnya begitu? Dari kata-kata ini, jelas bahwa Meng Lili berpihak pada Ketua Yu. Akan tetapi nada bicaranya yang sangat lembut ketika mengucapkan kata-kata hal yang kurang terpuji itu, sama sekali kurang kuat untuk menunjukkan amarahnya, sehingga membuat orang mudah salah persepsi tentang pemikirannya. Ketua Yu melempar kursi ke samping, menyeka keringat dari wajahnya, lalu mundur dengan tidak terima. Meng Lili mengenakan sepatu hak tingginya melangkah maju dengan anggun, menatap langsung ke arah Qin Lang sambil berkata, Tuan, meski Anda telah memukul Ketua Yu di hadapan semua orang dan membuat tamu-tamu kami terganggu, namun saya tidak akan menyalahkan Anda semata-mata. Tetapi Anda harus memberi kami sebuah penjelasan. Sekarang katakanlah, apa alasan Anda datang ke sini dan membuat semua keributan ini? Tolong jelaskan. Qin Lang menatap kembali Meng Lili, dengan mata yang sangat tajam dia berkata, dingin, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak, suruh Meng Mingming keluar. Meng Lili sedikit gelisah dengan tatapan mata Qin Lang, sehingga dia mencoba mengalihkan pandangannya sedikit, berusaha menghindari tatapan mata Qin Lang. Di dalam hatinya, dia merasa sedikit kesal, sebab orang yang dimarahi oleh lawannya adalah adik laki-laki kandungnya. Sejak kapan kami keluarga pernah membuatmu tersinggung? Untuk masalah apa kamu mencari Mingming? Tanya Meng Lili. Masih mempertahankan citranya, Qin Lang tidak menjawabnya lagi, melainkan mulai mencari-cari sosok Meng Mingming ke seluruh ruang aula. Menurutmu kamu siapa? Saat ini, seorang pria muda tiba-tiba bergegas maju. Pria itu yang dulu pernah muncul di pesta jamuan makan, terus berupaya mendekati Meng Mingming karena mendengar dia punya banyak anak buah. Berani sekali menantang Tuan Muda Meng. Sambil berkata, pemuda itu segera mengeluarkan sebuah pisau belati yang berkilauan, dengan ujung pisaunya diarahkan ke Qin Lang. Tuan Muda Meng malas bertemu denganmu, kamu malah datang sendiri untuk mencarinya. Akan tetapi aku, Tiger, tidak akan membiarkanmu begitu saja. Malam ini, aku akan menghabisimu. Sebelum kata-kata menghabisimu diucapkan, lengan pemuda itu mendadak mati rasa. Lalu pisau belati itu terbang dari tangannya dan jatuh ke dalam genggaman tangan Qin Lang. Tidak ada yang melihat kapan Qin Lang melakukannya,
Tahu-tahu pisau belati itu menusuk dada Tiger sampai separuh pisau masuk ke dalam. Apa? Orang-orang mengambil langkah mundur secara naluriah, mata mereka memperlihatkan ketakutan yang mendalam. Lalu Qinlang melangkah maju dan mencabut pisau belati dari dada lawan. Dalam sekejap, darah muncrat dengan liar. Pemandangan yang mengerikan ini membuat orang-orang berteriak histeris dan mengakibatkan suasana menjadi gaduh. Begitu belati itu ditarik keluar, pria yang dijuluki Tiger itu jatuh ke tanah. Tubuhnya sempat kejang-kejang sebentar, kemudian tidak bergerak sama sekali. Keadaannya sekarat, aksinya kejam, cepat dan berdarah-darah. Dia menghabisi lawannya tanpa bertele-tele sedikit pun. Qinlang membuang belati itu ke tanah dan berkata dengan datar, "Meng Mingming ini rupanya seorang pengecut. Bagaimana orang seperti dia dapat dijadikan ketua?" Sambil berkata, dia menarik sebuah kursi dan duduk dengan mengangkat satu kakinya. Seluruh ruang perjamuan sunyi dan mereka semua mundur jauh. Semua memandang Qinlang yang berada di tengah dengan sikap acuh tak acuh, seolah-olah apa yang terjadi barusan bukan masalah yang serius. Semuanya seperti mendengarkan sebuah lagu, orang-orang yang dulunya sepihak dengan Meng Mingming, yang berkata besar, ingin menyuruh orang untuk membunuh atau menangkap Qinlang, dan mereka juga yang pernah memaki Qinlang sebagai pecundang, sekarang tidak ada yang berani lagi berkutik ataupun berbicara. Meskipun banyak dari mereka yang terkejut, tetapi di dalam hati mereka tetap mengejeknya. Pecundang tetap adalah pecundang. Yang dapat dia lakukan ketika kesal dengan seseorang, hanya menikamnya dengan pisau. Selain itu apalagi yang bisa dia lakukan? Perbuatan menikam seseorang adalah satu-satunya yang dapat mereka lakukan dan sombongkan. Dengan rambutnya masih acak-acakan, Ketua Yu meraung, kurang ajar. Benar-benar kurang ajar. Aduh. Tapi kemudian Ketua Yu merasakan sakit yang tajam di wajahnya. Sepertinya sesuatu telah mengenai mulutnya, hingga beberapa giginya patah dan ternyata mulutnya penuh dengan darah. Namun Qinlang tidak melakukan apa-apa. Lalu siapa yang melakukannya? Ketua Yu menutup mulutnya sambil terisak. Karena kondisinya saat ini begitu menyedihkan, dia bergegas menemukan giginya yang patah dan mengambilnya dengan tisu toilet, lalu segera pergi. Meng Mingming tidak ditemukan di mana-mana. Tidak ada di dalam aula. Sepertinya dia berniat untuk bersembunyi seperti kura-kura. Perkembangan situasi saat ini membuat Meng Lili mau tidak mau harus maju dan menghadapinya sendiri. Dia maju dan menegur, "Qinlang, sebenarnya apa yang kamu inginkan?" Qinlang sama sekali mengabaikannya dan terus berteriak ke arah lantai 2, "Hei, Meng Mingming, bagaimanapun juga kamu adalah seorang tuan muda yang berkedudukan dan bermartabat. Mengapa kamu tidak berani turun dari lantai 2? Bukankah biasanya kamu selalu meremehkan manusia tengik seperti kami? Kenapa takut?" Begitu ini dikatakan, pandangan semua orang tertuju pada lantai 2. Sosok Meng Mingming terlihat sedang bersandar pada pegangan tangga. Kira-kira setelah 30 detik, suara Meng Mingming baru terdengar, "Baiklah, menarik sekali. Berani menikam orang di depan umum, kamu memang manusia tengik yang luar biasa." Dia berjalan menuruni tangga, ekspresinya masih terlihat sedikit kaku, sepertinya baru pulih dari syok. "Nah, sebagai pria sejati, memang seharusnya begini, kamu harus berani untuk bertanggung jawab setelah melakukan sesuatu. Jika tidak semua orang akan memandang rendah kamu." Qinlang duduk di kursinya sambil menggoyang-goyang gelas anggur merah keunguan itu. Wajah Meng Mingming memerah karena semula rencananya memang ingin kabur dari sana. Tetapi jika dia meninggalkan kakak perempuannya dengan para tamu di tempat, maka apa yang baru saja dia katakan tentang Qinlang akan menjadi bahan tertawaan yang disebarluaskan. Meng Mingming adalah orang yang sangat peduli dengan nama baiknya. Demi martabat, dia dapat melakukan apapun, benar-benar apapun, ketika sampai di ruang perjamuan. Meng Mingming melirik Tiger yang sedang sekarat dan melambaikan tangannya untuk memanggil petugas keamanan kemari untuk membawa Tiger pergi. Selain itu, dia mengatur orangnya untuk menghubungi paman ketiganya segera.
Menyadari jika pesilat hebat seperti Hiroji pun dapat dikalahkan oleh Qin Lang, maka berarti Qin Lang memang bukan orang yang tidak boleh dia remehkan. Namun sekalipun begitu, memangnya hal itu masalah baginya. Namun, dengan kekuatan dan kekuasaannya yang besar di kota Yan, tentu saja akan ada orang yang mau bekerja untuknya. Jadi, dirinya sendiri tidak harus memiliki kemampuan bela diri yang tinggi, sebab dia tidak perlu maju sendiri selama dia bisa membiarkan orang lain menggantikannya bertarung. Dia sangat yakin bahwa Qin Lang tidak mungkin lolos lagi hari ini. Demi menjaga martabatnya, tak peduli dengan cara apa dia juga akan melakukannya. Untuk pertama kalinya, Meng Mingming mengeluarkan sebuah cerutu dan menyalakannya dengan korek api yang panjang, lalu membuang puntung korek api yang terbakar dan menyesap cerutunya dalam-dalam dan berkata sambil mengeluarkan asap, "Keberanianmu masuk ke dalam aula ruang pertemuan Seraton sendirian, mendobrak pintu, menikam orang, menunjukkan kekejaman dan kedinginanmu, Qin Lang, aku bertepuk tangan untukmu hari ini. Memang luar biasa, kamu memiliki siasat dan keberanian yang jauh di atas rata-rata. Namun hal ini tentu bukan masalah bagiku, karena aku memiliki ratusan orang yang mau bekerja untukku. Aku sembarang menunjuk satu orang saja dan dia pasti akan memiliki kemampuan bertarung yang sebanding denganmu. Mereka berpengalaman menikam puluhan orang dan bahkan ratusan orang setiap tahunnya. Aku tidak tahu berapa banyak persisnya yang mereka bunuh dan aku pun tidak mengurusinya. Pokoknya, hal ini tidak ada apa-apanya bagiku. Orang-orang yang pandai bela diri ada di mana-mana. Pemukul, pengawal dan ahli bela diri, bukankah mereka melakukan kriminal demi sesuap nasi? Bukankah ini memang pekerjaan mereka? Dan lagi, apakah kamu yakin dirimu pantas untuk melawanku? Meng Mingming menyesap cerutunya, wajahnya terlihat sangat sombong. Bab 502. Cobalah kalau berani. Di mata Meng Mingming, sosok Qin Lang hanya seseorang yang sembrono, sama sekali bukan apa-apa. Adapun mengenai rumor tentang Qin Lang, orang intelijennya juga sudah melapor kepadanya, akan tetapi dia tetap tidak mempercayainya. Menurutnya, semua itu hanyalah rekayasa yang dilakukan oleh organisasi di belakang layar, demi mempromosikan citra Qin Lang. Hanya idiot seperti kakak perempuannya yang akan mempercayainya. Dalam anggapannya, kebanyakan pesilat di luar yang sengaja mencari ketenaran dengan membesar-besarkan kemampuan bela diri mereka. Mereka bertujuan untuk mendapatkan uang, apalagi bagi dirinya, Meng Mingming. Saat ini uang bukanlah masalah. Jadi, siapakah Qin Lang jika dibandingkan dengannya? Jika sampai berani menyinggung kamar dagang Sky Eagle hanya demi sedikit uang, bukankah hal itu lebih tidak menguntungkan baginya? Mengenai siapa orang-orang bertopeng itu, Meng Mingming juga tidak percaya bahwa mereka adalah anak buah Qin Lang. Tentu saja Meng Mingming tidak pernah menganggap pecundang-pecundang yang mencari ketenaran dengan kemampuan abal-abalan mereka demi uang, adalah sesuatu baginya. Melihat Qin Lang tidak menanggapi dirinya, Meng Mingming mengira bahwa dirinya telah menang. Dia beranggapan bahwa Qin Lang tidak akan benar-benar berani melawannya. Dia mengira yang barusan itu, Qin Lang sengaja menakutinya dengan tipu muslihatnya. Qin Lang, apalah artinya jika orang yang kamu serang hanya orang biasa? Seharusnya kamu mencari sasaran yang lebih besar. Carilah orang yang punya bobot dan latar belakang seperti aku. Mengandalkan tipu muslihat yang murahan, hanya akan mempermalukan dirimu sendiri di depan orang-orang yang mengerti. Ayo, sini. Selama aku masih hidup, maka kujamin seluruh keluargamu akan tidak beruntung, begitu juga orang-orang di sekitarmu, tidak satupun dari mereka akan hidup dengan damai. Dia mengeluarkan kata-kata ini demi menjaga martabatnya. Sebagai generasi kedua yang cerdas dan bertabiat, perkataan Meng Mingming hari ini bisa dikatakan sukses dalam berorasi dan dia berhasil menunjukkan keberanian yang luar biasa. Itu pasti akan membuat orang yang hadir sangat mengaguminya. Sambil berbicara, perhatiannya terfokus pada Qin Lang yang sedang duduk dan tampak sedang merenungkan sesuatu dengan serius.
Hati Meng Mingming tiba-tiba merasa lega dan gembira. Dia mengambil sebuah kursi untuk duduk, lalu melambaikan tangannya. Kemudian seorang pelayan kecil itu berlari ke depannya, sambil meletakkan sebotol anggur merah Prancis 1939 dan gelas anggur yang biasa digunakan oleh seorang bangsawan. Kemudian Meng Mingming perlahan mendekati Qin Lang. Matanya memperlihatkan ketertarikan, cibiran, hinaan dan juga ejekan sambil mencicipi anggurnya dengan santai. Sikapnya benar-benar congkak. Wah, Tuan Muda Meng benar-benar luar biasa, lihatlah ekspresi Qin Lang yang putus asa itu. Tentu saja, bukankah dari awal sudah dibilang bahwa dia bukanlah siapa-siapa. Mungkin barusan dia berani bertindak sembrono, karena pengaruh minum-minum dan mabuk. Namun sekarang, dia telah sadar kembali. Situasi apa yang belum pernah dialami oleh Tuan Muda Meng. Ini adalah kesempatan baginya untuk membuktikan diri, bahwa dia tidak akan takut menghadapi bahaya dan mengambil keputusan dengan hati-hati. Benar-benar agung, selayaknya seorang bangsawan, orang itu tadi masih berlagak sombong dan berani. Tetapi ketika Tuan Muda Meng benar-benar berdiri di depannya, lihatlah dia, sama sekali tidak berani berkutik. Aku tiba-tiba mengingatnya, apakah dia bernama Qin Lang? Orang ini, sepertinya tidak mudah untuk dihadapi. Sepertinya benar, dia adalah seorang guru besar, guru besar. Tahu-tahu salah seorang senior di situ berkata dengan suara terkejut. Dia terus menatap Qin Lang, seolah dia teringat pada sesuatu. Hei, apakah kamu tidak mendengar bahwa semua itu hanyalah rekayasa? Guru besar macam apa dia? Omong kosong. Sudah berapa umurmu? Masih saja mudah tertipu. Percayalah, yang lain semuanya palsu, dan sekarang Tuan Muda Meng telah ada di sini. Mari kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Qin Lang. Mungkin kali ini juga adalah rekayasa dari tim sutradara film. Tujuannya untuk memperpanjang masa popularitasnya setahun lagi. Masih ingat yang bernama Tiger itu? Dia pasti telah dibayari untuk berakting. Jika bukan seperti itu, apakah kamu melihat polisi datang ke lokasi? Pada detik ini muncul banyak sekali pandangan dari khalayak. Semua orang telah menjadi analis, konspirasi, perencana dadakan. Melihat kelakuan Tuan Muda Meng yang berani dan mulia, tiba-tiba sejumlah orang dari kalangan atas berebut untuk menjadi penggemarnya. Sebab, aura yang dimilikinya sangat dominan di tempat itu. Pengaruh dari Meng Mingming telah berhasil membuat semua orang di ruang perjamuan pulih dari syok dan kepanikan. Anak buah Meng Mingming diam-diam menyelinap masuk dan berdiri di samping dengan membawa senapan, siap untuk menangkap Qin Lang kapan saja. 90% orang berpikiran bahwa Qin Lang tidak mungkin berani melakukan aksinya terhadap Meng Mingming. Karena jika memang ingin menyerangnya, pasti sudah sejak tadi hal itu dilakukan. Beberapa orang yang sangat paham tentang tabiat Qin Lang, sudah diam-diam berkeringat dingin. Namun bagi sebagian orang yang mendengarkan isu tentang kepalsuan aksi-aksinya, mulai merasa bimbang. Setelah lumayan lama, Qin Lang meletakkan gelas anggur merah di tangannya. Kenapa? Sudah selesai bicaranya. Temperamen yang tenang membuat suasana aula langsung sunyi. Qin Lang, jangan menakut-nakutiku. Kamu tidak akan pernah menang melawan aku. Meng Mingming juga menghabiskan anggurnya. Tekanan dari auranya semakin terasa. Aku rasa tidak perlu repot-repot untuk memanggil polisi, tetapi tidak menutup kemungkinan seseorang dari hotel akan memanggil polisi ke sini. Selain itu, paman ketigaku akan segera datang. Dia memiliki status kedudukan yang tidak dapat kamu bayangkan. Nada Meng Mingming sangat tegas. Kamu menikam seseorang di depan umum dan orang itu bisa saja mati karenanya. Kalau kamu pernah membaca undang-undang, maka kamu akan tahu sendiri akibatnya. Ku beritahu padamu, bahwa ini adalah pembunuhan yang disengaja. Dia mengangkat tangannya sambil menunjuk ke arah Qin Lang dengan jari telunjuknya dan berteriak. Selain hukuman penjara seumur hidup, juga tidak menutup kemungkinan kamu akan ditembak mati. Sambil bicara, Meng Mingming melonggarkan dasinya dan berkata dengan tatapan mata yang keji,
Pikirkan bagaimana kamu akan menghadapi semua ini, pikirkanlah. Dan ketika itu, siapa yang akan peduli dengan hidup dan mati seorang pemukul? Meng Mingming menjelaskan semua kemungkinan yang dapat terjadi pada Qin Lang. Dia berharap untuk menjatuhkan mental Qin Lang dengan kata-kata ini. Jika aku jadi kamu, aku pasti akan menggunakan otakku untuk berpikir sebelum bertindak. Setelah menjalankan semuanya, aku akan segera melarikan diri dan tidak akan berdiri di sini dan berpura-pura tidak takut apapun. Kemudian Meng Mingming menunjuk ke pintu, jika kamu tidak pergi sekarang juga, maka kamu tidak akan punya kesempatan. Benar saja, tiba-tiba di luar terdengar sirene mobil polisi datang. Rupanya polisi sudah bergegas kemari. Qin Lang tidak berbicara, terus mengamati tingkah laku pemuda ini sambil berpikiran dalam hati bahwa Meng Mingming adalah orang yang jelek dan lugu sekali. Tetapi dia tidak tahu apakah orang lain juga merasakan hal yang sama tentangnya. Hei, pecundang, kata-katamu yang licik itu sangat menyebalkan. Qin Lang bersandar di kursi, melipat tangannya, menunjukkan wajah jijiknya. Meng Mingming tertegun sejenak lalu tersenyum. Apa? Dia mengatakan aku pecundang. Berani sekali orang ini. Hahaha, dia tertawa terbahak-bahak dalam hati. Orang lainnya ikut tercengang. Tuan muda Meng adalah pecundang. Lalu siapa yang bukan pecundang? Nada Qin Lang besar sekali. Meng Lili memandang adik laki-lakinya dengan cemas, namun dia percaya dengan nalurinya bahwa Qin Lang bukan orang seperti yang mereka pikirkan. Saat mendengar suara sirene polisi mendekat, Meng Mingming kembali menghisap cerutunya dan menyemburkan asapnya ke wajah Qin Lang. Pecundang, apa? Itu pecundang menurutmu? Apakah kamu benar-benar mengerti? Harga cerutu yang aku hisap sekarang adalah $1.000 AS, apakah gaji bulananmu cukup untuk membayarnya? Berani sekali bilang aku pecundang. Bukankah tadi kamu mencariku? Bukankah kamu berani untuk menikam orang? Kalau berani, maju dan tusuklah aku, tunjukkan keberanianmu. Di mana keberanianmu? Apakah kamu merasa takut? Sudah kubilang, ini baru sebuah permulaan. Setelah polisi menangkapmu, aku akan mengaturkan yang terbaik. Untukmu, kamu akan merasa hidup tak lebih baik daripada mati, ujar Meng Mingming dengan sengit. Kemudian menghisap cerutunya dalam-dalam, lalu membuka mulutnya dan menyemburkan lagi cincin asap mengenai wajah Qin Lang. Bok. Sebuah tinju mengenai wajah Meng Mingming. Percikan api dari cerutu memercik ke segala arah dan membuat pipi Meng Mingming terbakar menjadi hitam dan kepanasan, serta serpihan tembakau yang bertebaran mengotori seluruh wajah Meng Mingming. Karena tidak siap, Meng Mingming kaget dan melompat. Dia menepuk-nepuk wajahnya sendiri dengan panik, berusaha menghilangkan abu dan kotoran tembakau yang mengenai wajahnya. Bab 503. Kekuatan keluarga Meng. Persetan. Meng Mingming mengutuk liar. Pada detik yang sama, dengan gerakan kaki yang luwes Qin Lang menyentil dan mendapatkan kembali pisau belati dari tanah. Lalu Qin Lang segera melakukan serangan. Salah satu tangan Meng Mingming kebetulan disandarkan di atas meja. Hanya dalam sekejap, pisau belati itu datang dan memaku telapak tangan Meng Mingming ke meja. Pisau itu menembus telapak tangan dan juga meja. Ketiganya menempel jadi satu dan menyebabkan darah bermuncratan. Pemandangan ini membuat orang-orang berteriak histeris dan menyebabkan mereka syok. Meng Mingming berteriak lagi, "Ah!" Meng Lili berusaha menutup mulutnya. Karena pemandangan ini terlalu ngeri baginya, wajahnya bertaburan abu rokok dan telapak tangannya berlubang dan mengalami pendarahan. Keadaan Meng Mingming sengsara sekali. Sambil menahan rasa sakit, Meng Mingming mencabut pisau belati dari meja. Rambutnya awalnya tidak berantakan, tetapi sekarang menjadi berantakan. Dia tidak menyangka Qin Lang akan benar-benar menusuk tangannya. Dia mengira Qin Lang akan takut padanya karena kekuasaan dan kedudukannya, malah gerakannya cepat, akurat dan kejam. Kemudian tangan Qin Lang bergerak cepat, gerakannya begitu cepat sehingga sulit untuk melihatnya. Tahu-tahu sebuah pisau buah di atas meja muncul di tangan Qin Lang dan langsung digunakan untuk
Menusuk lagi. Telapak tangan Meng Mingming yang lain dipakukan ke meja. Saat ini, kedua tangannya tertusuk oleh pisau dan terpaku ke atas meja. Orang-orang di sekitar panik dan mundur. Beberapa wanita sangat ketakutan hingga kaki mereka lemas dan hampir jatuh pingsan. Warna taplak meja di meja dengan cepat berubah menjadi merah, membuat orang ketakutan melihatnya. Wajah Meng Mingming sangat pucat. Memandangi kedua tangannya yang tertusuk oleh pisau, ekspresinya sangat terkejut dan marah. Dia merasa syok, kesakitan dan juga sengsara. Qin Lang, si iblis. Tubuh Meng Lili bergemetar, lalu dia mengambil sebuah pistol dan membidik Qin Lang, segera menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Meski gerakannya cepat, tetapi masih kalah cepat dari Qin Lang. Sisa puntung rokok mengenai tangan Meng Lili dan membuatnya merasa panas terbakar, sehingga tangannya goyang. Dor! Peluru tertembak dan mengenai langit-langit. Kerumunan berteriak-teriak dan melarikan diri. Pistol terjatuh ke karpet dan Meng Lili memegangi tangannya dengan panik. Kemudian pengawal Meng Mingming dan petugas keamanan hotel bergegas menyerbu Qin Lang, terutama pengawal hotel. Masing-masing mengeluarkan pistolnya. Namun Qin Lang sama sekali tidak mempedulikan mereka. Dia langsung mencabut pisaunya dan meletakkannya di atas leher Meng Mingming. Meng Lili dan yang lainnya sangat marah. Mereka meneriaki Qin Lang untuk melepaskan Meng Mingming. Meng Mingming sangat tidak berdaya. Saat ini, selain mendesis kesakitan, yang dapat dia rasakan saat hanyalah takut dan marah, dia tidak berharap Qin Lang akan menyerangnya tanpa ragu-ragu di hadapan orang banyak. Dia bersumpah bahwa dia pasti akan membuat Qin Lang membayar semua ini dengan darahnya. Qin Lang sama sekali tidak berhak untuk menindas orang yang berpangkat dan berkedudukan seperti dirinya. Orang-orang sepihak dengan Meng Mingming yang sama-sama membenci Qin Lang, ikut marah setengah mati. Mereka tidak terima melihat Qin Lang menyerang dan membuat Meng Mingming terluka. Meng Mingming berteriak dengan tidak terima. Qin Lang, apakah kamu sudah memikirkan konsekuensinya? Qin Lang bahkan malas untuk ketawa. Jadi, apa konsekuensinya menghabisi seorang pecundang? Katakan padaku, di mana Wu Yong sekarang? Jika kamu tidak mengatakannya, maka konsekuensinya akan lebih berat dari ini. Di sela-sela bicara, terlihat secercah dingin melintas di mata Qin Lang. Sebab, Meng Mingming lah yang tidak memenuhi syarat untuk menantangnya. Siapakah orang itu yang berani membuat keributan di tempatku? Siapakah dia yang berani menyakiti keponakanku? Pada saat ini, pintu terbuka lagi. Sekelompok pria bertubuh kekar seperti serigala dan harimau menyerbu masuk. Semuanya terlihat begitu kuat dan aura pembunuh mereka meluap-luap. Kemudian, seorang pria berwajah kotak, seorang wanita berbusana elegan dan juga seorang pria berseragam berjalan masuk. Meng Lili menoleh, wajahnya langsung bersemangat. Paman ketiga, adik perempuan keempat dan wakil kepala Zuang. Pria berwajah kotak itu adalah paman ketiga dari Meng Mingming, namanya Meng Qingyu. Wanita cantik itu adalah nona keempat dari keluarga Meng, Meng Huixian, sedangkan pria yang berseragam, Zhuang Ziyan, adalah wakil direktur Departemen Kepolisian Distrik Yangshi di kota Yan. Kemunculan mereka membuat Ketua Yu dan orang-orang bersemangat. Sebab tokoh tulang punggung yang ditunggu akhirnya datang. Hampir dapat dipastikan bahwa Qin Lang akan mampus. Hari ini juga, Meng Lili maju dan menceritakan secara singkat tentang apa yang terjadi. Wajah Meng Qingyu dan rombongannya langsung berubah suram. Meng Mingming menarik nafas dan berkata, "Paman ketiga." Meski dia telah berusaha tampil berwibawa, tetapi dari suaranya masih terdengar kesedihannya. Hal ini membuat mata Meng Qingyu memerah dalam sekejap, alisnya naik turun. Jadi meskipun dia tidak berbicara, siapapun tahu bahwa dia ingin membunuh orang saat ini. Baiklah, sembrono dan berani sekali. Berani-berani sekali dia mengusik keluarga Meng. Ketika datang menghampiri Qin Lang dan Meng Mingming, Meng Qingyu menatap Qin Lang dan tertawa sambil menahan marah. Seumur hidupku, ini adalah pertama kalinya aku melihat orang yang bernyali besar sepertimu. Wakil Direktur Zuang menatap Qin Lang dengan galak.
diam-diam mencibir kebodohannya, Qin Lang berkata dengan acuh tak acuh, berlebihan, jika ada dari kalian yang merasa tidak terima, silahkan maju, suara Meng Qingyu terdengar geram, kamu benar-benar gila. Aku beritahu kamu, kamu harus membayar atas penghinaan yang kamu lakukan pada keponakanku hari ini. Qin Lang tertawa kepadanya, silahkan dicoba, dicoba. Di kota Yan ini, aku yang paling berkuasa dan aku adalah penentu hukum, tanpa peduli masalah keponakannya. Diculik, Meng Qingyu tetap memiliki aura yang kuat seperti biasanya, Pak Zuang. Tangkap dia, kalau berani melawan, langsung bunuh dia di tempat. Siapa yang berani-berani berbuat jahat pada keponakanku, maka aku akan membiarkan seluruh anggota keluarganya untuk membayarnya. Sebab orang seperti Meng Qingyu tidak suka mendengar ancaman, apalagi dari pemuda yang tidak tahu diri seperti Qin Lang. Tangkap dia. Tanpa berbasa-basi, Wakil Direktur Zuang segera menurunkan perintahnya. Kemudian lebih dari selusin pria berseragam segera mengepung lawannya. Meng Huixian menembakkan pistolnya ke arah Qin Lang sambil menggertaknya, lepaskan adikku. Qin Lang memandang Meng Qingyu dengan pandangan sedikit mengejek, aku sedang mencari Wu Yong, jangan membuat masalah menjadi rumit. Orang konyol ini masih ingin berpura-pura bodoh pada saat seperti ini. Meng Qingyu mencibir, nyawa dan keselamatanmu sudah terancam dan kini kamu masih berpikir untuk mencari Wu Yong. Apakah kamu mengira Wu Yong adalah orang yang dapat kamu hadapi dengan mudah? Qin Lang menjawab dengan tenang, dia harus mati. Jika kamu tidak memberitahuku tentang keberadaannya, maka kamu juga akan mati. Meng Huixian sangat kesal dengan sikap Qin Lang yang tenang, lalu mengutuknya, dasar bajingan yang tidak tahu diri, sudah berada di posisi lemah. Masih berani menentang. Saking kesalnya dia ingin menembak dan membunuh Qin Lang dalam satu tembakan. Syet, Qin Lang mengeluarkan pisau. Belatinya, niat membunuh yang besar muncul, meskipun saat ini dia masih belum dapat mengerahkan energi dalamnya. Dapat dikatakan bahwa kondisinya saat ini adalah yang paling buruk sejak berlatih seni bela diri, tetapi dia yakin bahwa dirinya sanggup mengalahkan preman-preman kecil ini. Tubuh Meng Mingming bergemetar, karena mencium tanda-tanda bahaya. Qin Lang berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Muda Meng, aku akan menghitung sampai 3. 2. Qin Lang langsung meneriakkan. 2. Meng Mingming bergemetar ketakutan. Baru akhirnya berkata, baiklah, baiklah. Wu Yong sebenarnya bersembunyi di Villa Iris. Di kota Tianxiang dan malam ini dia akan pergi ke Tokyo. Dia tiba-tiba menyadari bahwa menjual informasi tentang keberadaan Wu Yong adalah hal yang memalukan, tetapi saat ini tidak ada hal yang lebih penting dari keselamatannya sendiri. Lagi pula, dia sangat yakin bahwa Qin Lang tidak akan bisa pergi dari Hotel Sheraton, apalagi pergi dan mencari Wu Yong untuk balas dendam. Setelah mendapatkan informasi tentang keberadaan Wu Yong, Qin Lang mengambil ponselnya dan mengirimkan pesan, bagus. Dor. Dan pada saat ini, Meng Huixian tiba-tiba menarik pelatuk pistolnya dan mengarahkannya pada Qin Lang, namun Qin Lang sudah memperhitungkan hal ini. Dia segera menarik Meng Mingming ke sisinya, peluru tembakan itu akhirnya mengenai bahu Meng Mingming dan mengeluarkan darah yang banyak. Berhenti. Pada saat ini, suara dingin datang. Bab 504, Ratu Es. Semua orang sibuk mencari dari mana suara itu datang, lalu kerumunan segera terurai seperti arus yang membelah menjadi dua. Seorang wanita berpakaian congsam biru yang cantik, segera memasuki ruangan. Tubuhnya sangat tinggi dan langsing. Ketika mengenakan sepatu hak tinggi, keseluruhan tinggi badannya mencapai 1,78 meter lebih, tatapan matanya begitu tajam, membuat banyak wanita menyusut karena merasa minder. Dia memiliki mata yang indah, namun tatapan matanya dingin dan tegas, membuat semua orang menundukkan kepala mereka. Keanggunan wanita ini benar-benar seperti seorang ratu yang keluar dari negara es. Siapa dia? Sepertinya dia berada di pihak Qin Lang. Beberapa penonton mencibir, Zhuang Ziyan yang berdiri di samping, langsung mengenalinya. Dia tertegun dan memandangnya dengan heran. Sebab
Kemunculannya hari ini benar-benar tidak terduga dan satu hal lagi, apa yang membuat nona muda ini tidak mengenakan seragamnya hari ini? Meng Qingyu memandangnya sambil bertanya, "Nona besar Wang, mengapa Anda tidak memberitahu saya jika Anda akan datang? Sudah ada wakil direktur Zhuang di sini. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Orang itu adalah Wang Chen." Akhir-akhir ini dia menjadi sangat terkenal karena secara berturut-turut banyak menyelesaikan kasus-kasus besar. Dia adalah bintang polisi di kota Yan dan baru saja mendapat promosi menjadi kepala polisi untuk kantor distrik Yangshi. Zhuang Ziyan adalah bawahannya dan dia juga mengenal Meng Qingyu. "Huff, jangan sebut aku nona besar." Wang Chen tertawa dingin. Dia adalah seorang polisi dan memang jarang sekali tersenyum. Apalagi sekarang dia sedang marah, wajah cantiknya sepertinya berlapisan es yang tebal. "Tuan Qin adalah temanku, mengapa kamu menembaknya?" Setelah mendengarkan kata-kata Wang Chen, raut wajah Meng Qingyu berubah total, tidak hanya Meng Qingyu, tetapi wajah yang lain juga ikut berubah. Ternyata Meng Mingming dan Meng Lili juga kenal dengan nona Wang ini. Hanya saja hubungan mereka tidak dekat, jadi, ternyata Qin Lang adalah teman Wang Chen. Bagaimana mungkin? Kedudukannya saat ini sebagai kepala polisi kantor cabang. Apalagi status nona Wang adalah orang yang terhormat, bagaimana mungkin dia berkenalan dengan pekerja kantoran kampungan seperti dia? Saat ini persepsi orang-orang langsung berubah. Mereka sedang memikirkan tentang Meng Mingming baru saja menjuluki Qin Lang dengan sebutan pecundang. Apakah hal ini tidak terlalu sembrono? Hanya saja, orang-orang yang hadir semuanya adalah bos besar di distrik Yangshi. Jadi meskipun Wang Chen memiliki kedudukan yang tinggi, hal itu tidak sampai membuat orang-orang sepenuhnya segan padanya, Meng Qingyu berkata dengan dingin. "Kepala polisi Wang, orang itu telah menikam keponakanku 2 kali berturut-turut. Semua orang yang hadir dapat menjadi saksinya. Kami mengeluarkan pistol untuk membela diri. Apakah itu termasuk melanggar?" Meng Qingyu tentu saja ada di pihak keponakannya, tetapi dia sama sekali tidak takut untuk mengungkapkan bahwa dia membawa senjata. Dia berani menggunakannya di depan begitu banyak pria berseragam, bahkan juga mengatakan hal itu secara terang-terangan. Hal ini sama sekali tidak berarti baginya. Karena selama bertahun-tahun Meng Qingyu telah banyak berbuat jahat, bahkan orang-orang dari aliran putih maupun hitam, semua harus memberinya muka. Meskipun nona Wang ini termasuk yang sulit dihadapi, namun dia sama sekali tidak khawatir. Wang Chen terkenal sangat disiplin dan patuh pada aturan. Dia langsung mengernyit ketika melihat sikap semena-mena Meng Qingyu saat mengaku telah membawa senjata. Lalu dia tersenyum sambil meminta maaf kepada Qin Lang. "Qin Lang, aku terlambat. Bawahanku yang tidak tahu aturan, mereka bahkan mengancammu. Semua ini salahku." Sekalipun semua yang dia katakan terdengar hanya basa-basi belaka, tetapi tatapan matanya terus mengarah pada Qin Lang. Apalagi setelah kemarin Qin Lang bertarung melawan Huang Hanzu, akibatnya punggung dan wajahnya terluka, dia sangat-sangat peduli padanya, kecemasan dan kekhawatirannya tidak bisa ditutupi. Orang lain tidak ada yang menyadari tatapan mata Wang Chen, tetapi Meng Lili melihatnya dan langsung mengerti. Tiba-tiba, timbul perasaan cemburu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Selesai bicara, Wang Chen sangat emosi. Siapa Qin Lang? Dia adalah guru besar seni bela diri yang jarang ditemukan di dunia ini dan tingkatannya pun lebih tinggi dari Zhong Jiushen dan Song Zongping. Kedudukan Meng Qingyu dari keluarga Meng sedikit pun tidak kalah dari keluarga Song maupun keluarga Zhong, tetapi mereka berani sekali mempermalukan dan menembak seorang guru besar pada acara perjamuan hari itu. Orang ini adalah manusia sempurna yang melampaui orang biasa. Apakah kalian tidak takut membuatnya tersinggung? Qin Lang tetap tenang seperti biasa. Selain dari Wang Chen, tidak ada siapa-siapa lagi di matanya. Tidak apa-apa, mereka kuanggap sebagai badut, begitu saja. Sambil bicara dia melirik ke Meng Qingyu, lalu berkata,
tua bangka ini sombong sekali. Tuhan memberinya hidup yang terlalu panjang. Bau-bau ancaman sangat terasa dalam setiap perkataannya. Tubuh Meng Qingyu bergetar, hampir tidak bisa berdiri karena amarahnya. Kamu, dasar pecundang. Meng Qingyu, aku minta kamu perhatikan kata-katamu. Wang Chen berkata dengan dingin, sekarang aku adalah komando utama dari kejadian di Hotel Sheraton dan Zhuang Ziyan. Aku perintahkan kamu untuk menangkap semua orang yang bersangkutan. Zhuang Ziyan menunjukkan sikap hormat kepada atasannya. Sambil berdiri tegak dia menjawab, baik, kepala polisi. Wang, kemudian, sekelompok pria berseragam maju dan langsung menahan Qin Lang. Mata Qin Lang berubah dingin, karena bahunya ditahan oleh orang. Dapatkah kamu bersabar untuk sejenak, Qin Lang? Bisik Wang Chen sambil memandang Qin Lang dengan ekspresi memohon di wajahnya. Lepaskan dia. Kemudian Wang Chen menamparkan wajah kedua pria berseragam itu. Lalu mereka langsung mengerti dan segera melepaskan Qin Lang. Tidak seperti biasanya, kali ini Qin Lang sama sekali tidak menunjukkan emosi. Sebaliknya dia langsung menyatukan kedua tangannya dan berdiri di antara dua pria berseragam itu, tanpa ekspresi sedikit pun di wajahnya. Senyuman samar-samar muncul di wajah Wang Chen yang tegas. Namun dia segera menoleh dengan cepat. Perubahan tipis ini telah ditangkap oleh Meng Lili. Wajah Meng Lili mendadak pucat. Pada saat ini, Zhuang Ziyan mengedipkan mata kepada Meng Qingyu, memberi isyarat bahwa semua masalah akan teratasi dengan baik selama ada dia di sana. Meng Qingyu lalu menyeringai, bajingan kecil, kamu pasti akan habis, mari kita tunggu dan lihat. Meng Qingyu sangat kesal karena sikap Nona Wang yang tidak sopan kepadanya. Namun, bagaimanapun juga dia adalah kepala polisi di distrik ini, secara alami dia yang paling berhak dan berkuasa di sini. Tetapi tidak apa-apa, selama Zhuang Ziyan ada di situ yang mengawasi, ditambah dengan sedikit tekanan dari atasan, dia yakin meski Nona Wang ingin berpihak pada Qin Lang, tetap saja Qin Lang akan bisa lolos kali ini. Saat Meng Qingyu merasa puas dan senang, Wang Chen berkata dengan dingin, aku bilang tangkap semua orang yang bersangkutan, termasuk Meng Qingyu. Begitu kata-kata ini dikeluarkan langsung menarik perhatian para penonton. Siapa yang tidak tahu Meng Qingyu? Orang itu adalah orang besar yang sangat berpengaruh di kota Yan. Coba lihat bagaimana sikap Zhuang Ziyan barusan terhadapnya, benar-benar taat sampai mati. Nona Wang, kurasa ada yang keliru di sini. Aku tidak melanggar apapun, atas dasar apa kamu menangkapku pergi? Ujar Meng Qingyu, merasa marah dan terkejut. Siapa yang berani bersikap kasar kepada paman ketigaku? Mata Meng Huixian sangatlah marah. Dia segera mengarahkan pistolnya ke pria-pria berseragam itu. Suasananya tegang. Menghadapi tim polisi, Meng Huixian sama sekali tidak takut, malah langsung menggunakan pistol untuk melawan mereka. Meskipun Meng Huixian seorang wanita, dia sama sekali tidak akan ragu dalam menembak lawannya. Sifatnya yang suka bertindak sembrono ini bukanlah sifat yang baru terbentuk, tetapi sudah ada sejak lama. Wajah Wang Chen tiba-tiba berubah serius. Sebab dia tidak akan mengizinkan siapapun berbuat hal yang menyeleweng dari aturan. Semuanya, siapkan senjata kalian, karena pihak lawan bersenjata dan menolak untuk ditangkap. Jika mereka tetap tidak menyerah dan meletakkan senjatanya, maka kita boleh langsung menembak mati mereka. Nadanya sangat tegas dan luar biasa berwibawa ketika berbicara. Nona Meng, turunkan senjatamu, jika tidak, kami benar-benar akan menembak. Seru Zhuang Ziyan dengan panik, berusaha untuk menasihati Meng Huixian. Aku perintahkan, segera letakkan senjatamu. Wang Chen mengeluarkan peringatan pertama. Mata Meng Huixian berapi-api. Sejak kapan keluarga Meng pernah mengalami penghinaan dan penindasan semacam ini? Ah, dia berteriak histeris, tetapi menolak untuk meletakkan pistolnya, malah memegangnya dengan lebih erat dan menatapi semua orang dengan penuh waspada. Dor. Wang Chen membungkuk, lalu
Dengan sangat cepat dia mengeluarkan pistol yang diselipkan di belahan samping baju Chongsamnya dan menembaki Meng Huixian tanpa ragu-ragu. Aduh! Meng Huixian berteriak kesakitan. Tembakan itu berhasil mengenai pergelangan tangannya dan pistol di tangannya jatuh ke tanah. Tangkap dia. Wajah Wang Chen berubah suram. Bab 505. Mengapa dia tidak memakainya? Seisi ruangan ikut terkejut, posisi dan kekuatan keluarga Meng langsung jatuh dan menurun. Mengapa Wang Chen bisa menjabat sebagai kepala polisi di usia yang begitu muda? Sebab sejak lahir, dia telah memiliki kewibawaan memancar dari pribadinya. Hal ini yang membuatnya disegani oleh banyak orang. Kecuali Qin Lang, dia tidak pernah takut pada siapapun. Jika tidak, bagaimana mungkin seorang wanita memiliki reputasi yang luar biasa di dunia kepolisian? Meng Qingyu tidak pernah menyangka bahwa dia akan dikalahkan oleh Wang Chen yang masih sangat muda. Meski sangat marah, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak akan pernah menang jika melawan aparat penegak hukum secara langsung. Dia pun belum linglung sampai melakukan hal sebodoh itu. Wang Chen dapat melihat bahwa orang-orang keluarga Meng sangat tidak terima. Tapi mereka semua akhirnya tertangkap. Wang Chen mencibir lalu menyerukan, "Bawa pergi." Tak butuh lama sampai akhirnya semua anggota keluarga Meng diborgol dan berjalan keluar secara perlahan. Gengsi Meng Qingyu jelas tidak dapat dipertahankan lagi. Borgol di tangannya telah mengundang perhatian semua orang di distrik Yangshi. Bagaimana dia akan menghadapi mereka kelak? Dia dan Meng Mingming berpikiran sama. Saat ini, Zhuang Ziyan bergegas dan membawakan sepotong pakaian untuk menutupi tangan Meng Qingyu yang diborgol. Barulah Meng Qingyu merasa sedikit lega. Meng Qingyu masih punya sedikit rasa segan terhadap keluarga Wang. Setidaknya dia akan memberi mereka sedikit muka, tetapi perbuatan Nona Wang ini sangat keterlaluan. Tahu-tahu Wang Chen berbalik dan melihat semua ini. Dia langsung menegur, "Zhuang Ziyan, singkirkan pakaian itu." Zhuang Ziyan merasa sangat canggung, namun dia tidak bisa melawan perintah atasannya. Dengan terpaksa menyingkirkan pakaian yang menutupi borgol Meng Qingyu. Ya, kali ini, paman ketiga keluarga Meng benar-benar dibawa ke kantor polisi. Haha. Mustahil, aduhai, ini pertama kalinya. Dan ternyata benar-benar terjadi. Mungkin saja dia telah berbuat kesalahan besar. Benar-benar akan merasa sangat memalukan bagi orang seusianya. Pembicaraan orang-orang ini masuk ke telinga Meng Qingyu dan hampir saja membuatnya memuntahkan darah karena menahan emosi. Namun, yang lebih parah adalah saat ini kondisi Meng Mingming yang bahunya terkena peluru dan kedua tangannya sudah berlubang dan berdarah. Dia masih harus diborgol. Kondisi ini sangat menyedihkan. "Petugas Wang, aku ingin menanyakan sesuatu." Meng Mingming bertanya dengan nada yang lemah. "Katakan." Wang Chen menjawab dengan dingin. Ketika sedang menghadiri jamuan makan di Hotel Sheraton hari ini, tiba-tiba dia mendengar suara tembakan pistol. Sehingga dia langsung meninjau ke lokasi. Tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan Qin Lang di sana. Qin Lang terlihat lebih maskulin dari sebelumnya. Namun, masalah kali ini cukup besar dan dia benar-benar belum menemukan cara yang tepat untuk menyelesaikannya. Bagaimana dia akan mengatasinya? Mengapa kita semua memakai borgol, tapi Qin Lang tidak memakainya? Meng Mingming sangat keberatan mengenai hal ini. Dia sangat kesal. "Diam, aku tidak membutuhkanmu untuk mengajariku melakukan sesuatu," jawab Wang Chen dengan agresif. Tanggapan ini membuat Meng Mingming dan Meng Qingyu marah setengah mati. Qin Lang sama sekali tidak memperhatikan pertengkaran mereka. Sebaliknya dia sedang membaca mantra kitab racikan obat di dalam hati, agar dapat secepat mungkin untuk memulihkan tenaga dalamnya. Tentu saja, masalah hari ini tidak dapat diselesaikan begitu saja, tetapi kemunculan Wang Chen membuat masalah bertambah rumit. Wang Chen tampak sedikit cemas, karena masalah ini cukup besar dan yang pasti akan sulit baginya untuk menyelesaikannya sendirian. Tak lama lagi,
Dia pasti akan menerima sejumlah telepon dari orang-orang yang memintanya untuk melepaskan orang yang dia tangkap dan dia harus menghadapi mereka satu persatu. Rintangan ini cukup besar dan dengan posisinya sebagai kepala polisi kantor cabang, dia sama sekali tidak sanggup menanganinya sendirian. Namun, Qin Lang pasti tidak akan mengecewakan Wang Chen. Selama Qin Lang dapat memulihkan tenaga dalamnya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Meng Qingyu, Meng Mingming, Meng Lili, Meng Huixian dan beberapa anggota keluarga Meng lainnya menghabiskan malam itu di bangku dingin kantor polisi. Mereka terus berteriak dan sangat ramai. Sampai-sampai Wang Chen malas untuk menanggapi mereka lagi. Akhirnya, karena mereka terlalu berisik, mereka langsung diborgol dan dikurung. Sedangkan untuk Qin Lang, Wang Chen sengaja mengatur kamar pribadi untuk Qin Lang dan mengiriminya makanan enak. Wang Chen secara khusus memesankan makanan untuknya dari Hotel Sheraton dengan uangnya sendiri. Seharian itu Wang Chen sibuk sekali, sampai tengah malam dia baru sempat mengunjungi Qin Lang. Wang Chen telah menerima banyak sekali panggilan pada hari itu, namun semua permintaan ditolak olehnya tanpa ragu. Selama kasus tersebut berada di dalam wilayah kekuasaannya, tidak ada satupun dari mereka dapat membuatnya berubah pikiran. Ini adalah prinsip Wang Chen. Meski Wang Chen sanggup mempertahankan prinsipnya, akan tetapi semakin banyak Wang Chen menjawab telepon, terkadang Wang Chen semakin mengernyit ketika menghadapi orang-orang besar itu, karena sebenarnya dia sedikit cemas. Kecemasannya bukan tentang masalah apakah dia akan kehilangan jabatannya, akan tetapi keselamatan Qin Lang yang sedang dalam bahaya, sebab seberapa besar kekuatan orang-orang yang disinggung oleh Qin Lang kali ini. Wang Chen, sebagai seorang anak perempuan dari keluarga besar, tahu betul di dalam hatinya. Hei, 2032, apakah kamu sudah tidur? Suara dingin Wang Chen datang dari luar kamar. Qin Lang membuka matanya sedikit. Petugas Wang, masuklah. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tanya Wang Chen tersipu malu. Karena membayangkan momen di mana sebelumnya Qin Lang pernah memeluk dirinya. Berhati-hatilah, karena sering ada tikus di malam hari. Apakah kamu menemukan adanya tikus di dalam kamar? Tanya Wang Chen. Qin Lang merasa aneh, lalu berdiri dan melihat melalui jendela. Dia menemukan Wang Chen di luar kamarnya dan ekspresi Wang Chen tampak tidak seperti biasanya. Dari setiap perkataannya terdengar seperti menyimpan pesan tertentu. Oh, jadi tidak ada. Baiklah, kalau begitu tidurlah lebih awal karena besok kamu harus bersiap-siap menghadapi inspeksi. Pintu tiba-tiba membukakan rongga kecil, kemudian satu bandul kunci dilemparkan ke dalam. Ingatlah, kamu harus menjawab semua pertanyaan dengan sungguh dan harus tenang. Suara Wang Chen terdengar dingin. Lalu dia bergegas pergi. Qin Lang mengambil kunci dan melihat pita pada kunci itu. Tulisan pada pita itu menunjukkan kunci itu untuk membuka pintu yang mana. Dia berpikir sejenak dan akhirnya mengerti maksud Wang Chen. Karena dirasa bahwa kondisi Qin Lang saat ini sedang dalam bahaya besar, jadi Wang Chen memutuskan untuk memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Dapat dibayangkan betapa besar tekanan Wang Chen saat ini. Hanya saja, jika gara-gara masalahnya dengan keluarga Meng, maka dia harus kabur dan menyembunyikan diri ke ujung dunia. Apakah dia perlu seperti itu? Qin Lang tersenyum tipis dan tertawa dingin. Tentu saja tidak. Tetapi menurutnya untuk saat ini, kabur dari kurungan merupakan ide yang menyenangkan. Jadi dengan iseng dia mengambil salah satu kunci dan memasukkannya ke dalam lubang kunci lalu memutarnya. Ternyata pintu dapat terbuka dengan mudah. Setelah melangkah keluar, Qin Lang segera membuka pintu lainnya, lalu dua pintu lagi dan akhirnya dia meloloskan diri dari kantor polisi dengan lancar. Anehnya, tidak ada yang melihatnya kabur dari sana. Seluruh gedung kantor cabang sangat diam. Qin Lang keluar dan melihat sekelilingnya. Pada saat ini, sebuah mobil bergegas keluar dari pinggir jalan. Sopir itu menginjak pedal rem dalam-dalam sampai mobil berhenti, lalu bertanya, "Apakah Anda Tuan Qin?"
Tanyanya dengan hormat. Benar, ada apa? Balas Qin Lang bingung. Tuan Qin, cepat masuk ke dalam mobil, Nona meminta saya untuk menjemput Anda. Sopir itu segera melaporkan identitas dirinya kepada Qin Lang, sepertinya dia pemuda yang dapat diandalkan. Terdengar ketidaksabaran dalam suaranya. Dia terus melihat sekeliling seolah-olah merasa takut akan sesuatu, penuh waspada. Siapakah Nona itu? Qin Lang bertanya dengan kalem. Dia cukup tenang, tidak sedikit pun merasa panik. Nona kami bernama Wang Chen, Tuan Qin. Nona Wang meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa Anda tidak bisa tinggal di kota Yan lagi. Cepat pergi ke istana Yao Yue atau ke Jinling. Pokoknya, Anda harus meninggalkan tempat ini segera. Jawab sopir itu. Dia juga berpesan agar Anda tidak melupakan teman seperti dia. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Selesai berbicara, pemuda itu terdiam menunggu Qin Lang naik mobilnya. Qin Lang menarik buka pintu mobil. Saat ini ilmu tenaga dalamnya masih belum pulih, jadi dia belum kuat untuk lari. Namun tidak apa-apa, dia dapat menggunakan mobil ini untuk pergi. Jadi kemana kita akan pergi? Tuan Qin. Sopir itu bertanya sambil perlahan menyalakan mobilnya.